Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah, Ya Rabbi hussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahaba, Ya Rabbi warda 'anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib, Ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi taghshana binuri, Ya Rabbi hibdanak wa manak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, Ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahada, Ya Rabbi hidna bis sa'ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, Ya Rabbi wakfi kulla mu'dhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من موجبات المغفرة بدل السلام وحسن الكلام. Sadaqallahul azim.
Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita semua masih diberikan kekuatan iman Islam, dimudahkan langkah kita untuk menuju tempat-tempat yang mulia sebelum ke tempat-tempat yang lainnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi yang baik ini, mari sama-sama kita mengingat-ingat kembali, sama-sama kita mencoba untuk menyesuaikan antara apa yang menjadi cara berpikir kita dengan tindakan-tindakan kita. Karena bisa jadi apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan didorong atau dimotivasi oleh banyak hal. Terkadang dimotivasi oleh kepentingan duniawi kita, kadang dimotivasi oleh keinginan hawa nafsu kita. Tapi kadang juga beberapa pertimbangan akal, logika itu kadang juga menjadi tindakan-tindakan kita. Oleh karena itu penting kemudian kita senantiasa mengingat kembali tentang beberapa di antara ajaran-ajaran agama yang kita nilai sebagai sesuatu yang luhur, tapi begitu diturunkan menjadi tindakan-tindakan, itu terkadang kita melihatnya tidak mencerminkan pola keluhuran, tidak mencerminkan tindakan yang dianggap baik, karena kemudian beberapa hal yang kita anggap tidak berkesesuaian, seringkali yang kita lakukan itu bisa jadi lebih banyak dimotivasi oleh dikte hawa nafsu kita. Nah, oleh karena itu salah satu hal yang bisa melembutkan hati kita itu antara lain kelembutan-kelembutan itu bisa berwujud atau berupa ketenangan batin. Maka dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi tenang. Oleh karenanya maka berzikir itu menjadi sesuatu tindakan lisan ataupun tindakan batin kita yang menuntun hati, perasaan dan perbuatan kita mendapatkan ketenangan-ketenangan dalam jiwa. Dan secara perilaku, secara tindakan sebenarnya kita bisa saja mengambil atau melihat pola-pola kesesuaian itu. Kita memahami bahwa ajaran-ajaran agama itu adalah ajaran-ajaran yang suci dan mulia, dan seharusnya siapapun yang mengikuti ajaran ini, dia akan mendapatkan kesucian dan sekaligus juga mendapatkan kemuliaan. Nah, karena dengan berpikir seperti itu, maka banyak di kalangan para sahabat, misalnya Abu Sureh itu pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah,
dullani, tunjukkan kepadaku ala amalin, satu amalan saja, yang dengan satu amalan itu menyebabkan aku masuk surga. Jadi jalan-jalan menuju surga itu kan ada banyak, ya. Allah tidak menyediakan satu jalan saja, tapi jalan-jalan keselamatan itu Allah sediakan dengan berbagai macam cara. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kita diminta agar mendapatkan atau mencari petunjuk yang bisa mengantarkan kita kepada subulas salam, pada jalan keselamatan, yang jalan itu tidak hanya satu jalan, tapi ada banyak jalan. Kalau satu jalan itu disebutnya cuma sabil, tapi dalam bahasa Al-Quran disebutnya subul, jamak dari kata sabil, artinya ada banyak jalan, ya. Maka ketika anak-anak Nabi Yakub yang 12 orang itu, satu diantaranya adalah Nabi Yusuf yang hilang karena dibuang oleh 10 orang saudaranya yang lain. Satu sebagai pengganti yang hilang, yakni adiknya Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin, itu tetap diberikan kasih sayang dan perhatian yang penuh. Maka ketika anak-anak Nabi Yusuf anak-anak Nabi Yakub yang 10 orang ini berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan fala tayasu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat Allah itu begitu luas. Rahmat itu bisa dicari di mana saja, dengan jalan apa saja, yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 2 asas dalam hidup ini yang dikatakan sebagai pola hidup yang benar. Yang pertama, asas hidup yang disandarkan atas takwa Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, husnul khuluq, perangai atau perilaku yang baik. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun hubungan jejaring vertikal kepada Allah melalui keyakinan kita, berzikir kepadanya, mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mensucikan asmanya, bertasbih, bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah. Dan kemudian kita nyatakan dalam diri kita ini bahwa sesungguhnya semua kekuatan, semua kenikmatan, semua yang menjadikan kehidupan ini terasa menyenangkan buat kita, itu pada akhirnya kalau bukan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak menjadi apa-apa buat kita. Maka ada semacam ketundukan dan kepasrahan total dalam diri kita yang kita ungkapkan dengan kalimat hauqalah, dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan daya ataupun kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itu menjadikan nikmat hidup ini terasa lebih indah. Pagi-pagi kita bangun, mudah untuk kita menggerakkan organ-organ tubuh kita yang semuanya atas izinnya. Kalau tidak karena atas izinnya, maka tidak juga kita bisa datang ke sini dengan mudah, melangkahkan kaki kita dari anak tangga satu ke tangga yang lainnya dan lain sebagainya.
Jadi kesadaran atas pentingnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan itu mewujud pada kesadaran sebuah ucapan di mana kita mengungkapkannya dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama, kita dibimbing dengan kalimat agar tidak ada satupun di antara kita yang kemudian diminta untuk bersuudzon, berpikir negatif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak boleh berpikir negatif kepada Allah, maka Allah itu hanya disucikan saja. Allah itu terbebas dari segala aib dan kekurangan. Maka kesempurnaan itu kita wujudkan dengan kalimat tasbih, subhanallah. Setelah kalimat itu kita ungkapkan sedemikian rupa dan kita tempatkan asma Allah dan zatnya begitu tinggi, begitu luhur, tidak ada cacat, tidak ada aib di dalamnya, maka kemudian kita mengungkapkan hamdalah, alhamdulillah. Karena kesucian tidak terhindar dari aib dan segala macam, maka yang terlahir kemudian hanya pujian-pujian kepada Allah. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah memuji seperti itu, maka tidak ada yang kemudian lebih besar. Ya. Kita yakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Tuhan yang berhak atau wajib disembah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada bentuk sesembahan apapun di muka bumi ini illallah, kecuali persembahan, sesembahan ya, itu hanya Allah saja. La ilaha ay la ma'buda, tidak ada yang disembah illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran-kesadaran ini penting bagi kita secara pribadi-pribadi untuk menjadikan diri ini secara konsisten, secara kontinu, secara ajeg, lumintu, untuk terus menerus membesarkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah terlahir kesadaran-kesadaran itu, maka dinaikkan lagi menjadi kalimat-kalimat keagungan. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hanya Allah saja yang amat agung, teramat besar. Baik kebesaran itu karena kebesaran nikmatnya, maupun kebesaran itu adalah sebuah kebesaran akan zatnya. Karena kita semuanya kalau membaginya hanya dua, Khalik dan makhluk, Allah itu pencipta, kita yang diciptakan, maka seluruh alam ini kita sadari sebagai sebuah ciptaan yang begitu besar. Dan Allah itu akbar, lebih besar dari itu. Tapi tidak dibayangkan kebesaran-kebesaran ini menjadi sebuah kebesaran yang pada akhirnya membentuk citra. Karena kesalahan-kesalahan manusia itu seringkali dia mempersonifikasi dari alam pikiran yang abstrak, terus digambarkan menjadi alam pikiran yang nyata. Misalnya apa? Karena digambarkan Allah itu atau Tuhan itu maha besar, kemudian maha melihat ke segala penjuru, maka ada orang yang kemudian mempersonifikasikan Tuhan itu ya
mukanya 4 karena bisa melihat ke semua penjuru ya. Nah, mempersonifikasi menjadi nyata seperti itu menjadi salah ya, menjadi salah. Dari dulu keyakinan orang terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada, tapi yang tidak boleh kemudian keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk nyata seperti hadirnya patung-patung, hadirnya berhala-berhala. Sebab kalau sudah dihadirkan dalam bentuk yang nyata, menjadi bukan Tuhan lagi. Kita ambilkan dari bentuk bebatuan, kemudian disembah, maka menjadi salah lagi. Padahal dari konsep awalnya, Allah maha melihat, Allah maha besar. Yang kebesarannya itu kemudian bila kaifa, tanpa harus digambarkan bagaimana, gitu ya. Maka kalau sudah menyatakan Allahu Akbar, kebesaran hanya Allah saja yang maha besar, dan kebesarannya itu tidak bisa digambarkan dengan segala sesuatu yang ada dalam wujud nyata di muka bumi ini, maka pada akhirnya tingkat kemampuan cara berpikir kita harus kita turunkan lagi menjadi tidak ada kekuatan apapun yang kita katakan sebagai la haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika Nabi ditanya dullani ala amalin, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan saja yang dengan amalan itu menyebabkan aku masuk surga. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, pertanyaan Abu Sureh ini dijawab oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam. Sesungguhnya di antara yang menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yang pertama badlus salam, ucapkan salam. Dan yang kedua wa husnul kalam, tutur kata yang baik, perkataan yang sopan, yang menunjukkan i'tikad baik ya. Badlus salam, mengucapkan salam. Absus salama bainakum, kata Nabi, tebarkan salam di antara sesama kalian. Bahkan dikatakan alaman arafta wa man lam ta'rif, baik kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Karena tidak ada yang buruk dalam ucapan salam. Ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum, semoga keselamatan itu ditujukan atasmu. Ucapan itu tidak ada yang salah, ucapan itu tidak ada yang jelek. Maka tidak ada orang yang marah-marah ketika diucapkan salam. Apalagi kemudian dilengkapi ucapan salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat atau kasih sayang Allah dan juga keberkahan dalam hidup ini ditimpakan atasmu atau tertuju atasmu. Siapa yang mau marah dengan ucapan kayak begitu? Seseorang ketemu, kenal enggak, bisa jadi juga kenal, kemudian diucapkan dengan ucapan itu. Dan kemudian jawabannya juga sama dengan jawaban semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah juga tertuju atasmu, atas orang yang mengucapkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dalam Al-Quran itu kita diajarkan فَإِذَا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kalau kita diberikan penghormatan, satu penghormatan, seseorang memberikan kepada kita satu penghormatan, maka kita wajib menghormati balik orang tersebut bi ahsan, dengan penghormatan yang terbaik.
Atau kalau tidak bisa dengan penghormatan yang terbaik, maka berikan penghormatan yang setara. Penghormatan yang setara itu seperti apa? Ya, kita sering mengucapkan assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam. Tapi kalau mau yang baik, assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, kemudian dijawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi dijawab dengan jawaban-jawaban yang lebih baik. Tapi kalau merasa tidak perlu yang seperti itu, ya kita cukup ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Itu namanya penghormatan sepadan. Aurudduha, kalau tidak bisa memberikan penghormatan yang terbaik, ya penghormatan yang sepadan, yang setimpal. Ya. Jadi mengucapkan salam itu, ini kan sebenarnya sebuah simbol dalam ajaran agama kita. Orangnya disebut muslim, orang yang mencari jalan keselamatan dengan cara meluruskan pola pikirannya untuk tunduk dan patuh pada ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu disebutnya muslim orangnya. Agamanya disebut Islam, Tuhannya disebut Assalam. Ya, Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Assalam. Dan sorga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Darussalam. Ucapan di dunia mengucapkan kalimat salam. Ucapan Allah di surga pun salamun qaulan mir rabbir rahim. Ucapan salam. Ucapan salam. Di dunia mengucapkan ucapan salam, keselamatan itu. Di akhirat juga diucapkan dengan ucapan salam. Sorganya disediakan Darussalam. Allah sendiri Assalam. Maka terhadap sesama manusia kita diminta untuk menebarkan salam. Tapi kepada Allah kita tidak diminta untuk mengucapkan assalamu alaika kepada Allah. Maka dalam ajaran salam kepada Allah itu diucapkannya dengan kalimat tahiyah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Atau ketika rumah Allah itu juga dihormatin masjidnya, maka kita masuk dengan tahiyatul masjid. Bukan salam masjid, bukan taslim terhadap masjid, tapi tahiyah. Yang kalau di masjid ini dan di seluruh masjid lainnya kita masuk kita masuk dengan melakukan tahiyatul masjid. Tapi di Masjidil Haram semua orang yang masuk ke Masjidil Haram itu dengan cara tawaf. Yang kata Allah, kata Rasulullah, Allah sediakan 120 rahmat. 60 rahmat itu untuk orang yang tawaf saja khusus, untuk orang yang sholat, untuk orang yang zikir, untuk orang yang tadarrus, untuk orang yang bertasbih, bertahmid, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar tawaf disediakan 40 rahmat. 60 untuk yang tawaf, yang zikir, yang sholat dan lain sebagainya. 40 sudah 100 rahmat. Dan yang 20 rahmat lagi untuk siapa? Untuk yang orang yang hanya melihat Ka'bah saja. Jadi ucapan salam begitu luar biasa dalam diri kita, karena dia membekas menjadi perilaku seorang muslim, menjadi ucapan, dan kita berharap berdekatan juga dengan kemusliman itu akan mendekatkan kita pada assalam sebagai nama Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam
fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Darussalam. Yang kedua, husnul kalam, perkataan yang baik, tutur kata yang baik. Ini kemudian menjadi ukuran akhlak kita sekarang. Ada yang terlalu mudah mengucapkan ungkapan-ungkapan kasar. Ada yang begitu ringannya mengucapkan semua yang ada di kebun binatang itu untuk mengumpat orang. Kalimat monyet loh, kalimat anjing dan lain sebagainya. Kenapa begitu mudah? Padahal kelembutan tutur kata itu menjadi indikator, salah satu indikator kebaikan-kebaikan seseorang. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, sungguh karena disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul itu punya sikap layin. Kalau kita belajar Al-Quran, ada namanya mad layin, mad lain. Mad yang kalau dia diucapkan, itu diucapkan dengan lemah lembut. Maka Nabi itu salah satu sifatnya yang berdasarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu lin. Nabi itu punya sikap lemah lembut terhadap para sahabatnya, para orang-orang yang menjadi umatnya ketika itu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya Nabi itu bersikap kasar, lagi berhati keras, lan faddu min haulik, maka pasti mereka akan menjauh darimu. Andaikan dakwah itu disebarkan dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang kekerasan, maka orang menjadi tidak suka dengan Islam. Nah, seharusnya cerminan akhlak itu juga pada akhirnya bisa diturunkan. Toh kita sudah terlanjur setiap kali peringatan Maulid itu berulang-ulang, kita sudah terlanjur berikrar menjadikan Rasul itu sebagai qudwah hasanah atau uswatun hasanah, suri toladan yang baik, prototip orang yang berjalan gitu ya, hidup di muka bumi ini dengan segala kebaikan-kebaikannya. Dan kita kemudian diminta untuk mengikuti profil ini gitu. Orang yang seperti ini, dari cara berjalannya, dari cara tutur katanya, dari cara cara beliau berpikir menyampaikan sesuatu kepada setiap orang, ya, kepada setiap orang. Misalnya ketika Rasul menafsirkan beberapa ayat-ayat terakhir dari surat Luqman, wala tamshi fil ardi maroha, ketika berbicara tentang kisah Luqman dan anaknya, wala tamshi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi itu dengan menunjukkan sikap-sikap kesombongan. Kata Nabi ketika para sahabat itu baru pulang dari peperangan, melewati bebukitan, turun gitu dengan begitu gagahnya. Kata Nabi, jalan yang terburuk di muka bumi ini jalan seperti ini. Jadi jalan dengan membusungkan dada gitu, gagah. Itu jalan yang terburuk. Tapi dalam kondisi perang, orang harus menunjukkan sikap seperti itu. Karena al-harbu hid'ah, perang itu tipu muslihat. Perang itu mengatur strategi. Yang rambutnya udah putih beruban dihitamkan agar kelihatan gagah.
dan badannya juga ditegap-tegapkan. Tapi kata Nabi, dalam kondisi-kondisi perang itu menjadi baik dan menjadi penting karena itu bagian dari strategi. Tapi dalam kondisi-kondisi normal, orang itu jangan jalan kayak begitu gitu. Jalan itu ya dengan cara merendahkan dirinya, sopan santun di hadapan orang lain, ya. Kalau ketemu ya setidak-tidaknya dengan membungkukkan badan. Itu adalah jalan yang terbaik. Husnul khuluq. Satu ketika sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilul jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, taqwallah. Yang pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, husnul khuluq, perangai yang baik. Oh, karena perangai yang baik, maka modal utamanya sebenarnya sikap hidup kita, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama manusia. Kenapa ukurannya bukan sholat? Kenapa ukurannya bukan ibadah? Ukurannya adalah husnul khuluq, perangai yang baik. Sebab kalau ukurannya adalah ibadah, tidak semua sahabat itu beribadah. Dalam arti begini, ibadah itu kan baru diturunkan, perintah sholat itu baru diturunkan di akhir-akhir periode Mekah. Dan kemudian di periode Madinah menjadi full orang melaksanakan ibadah sholat. Tapi muslim-muslim yang awal, sebelum perintah sholat itu dilaksanakan, seperti Siti Khadijah, itu kan modalnya bukan amal ibadah sholat itu, tapi perangai beliau terhadap suaminya, modal begitu besar yang beliau keluarkan untuk kepentingan berdakwah. Makanya kemudian Rasul mengatakan husnul khuluq, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah perangai, tingkah laku manusia, tingkah laku kita semua. Maka bagian dari inna min mujibatil maghfirah tadi, yang bisa, salah satu yang bisa menyebabkan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu adalah husnul kalam. Husnul kalam, perkataan, tutur kata yang baik. Sebagaimana Rasul ketika berdakwah juga dengan cara-cara yang baik. Meskipun efeknya bisa jadi kebaikan kita itu tidak berbanding lurus dengan perilaku seseorang. Rasul menyampaikan kebaikan, tapi tidak semua kebaikan itu diterima dengan baik. Yang ada bisa jadi malah dicaci, yang ada bisa jadi malah ditekan, diintimidasi, distigmatisasi, dicap jelek. Tapi apakah kemudian cap jelek, caci maki, cercaan itu harus dibalas dengan kejelekan juga? Enggak. Setidak-tidaknya balaslah dengan diam. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam itu, mereka mengatakan sesuatu yang kemudian tidak berbobot dan tidak berisi, ya ucapkan saja salam. Dan salam itu juga menunjukkan perpisahan, artinya nggak usah ditimpalin, tidak usah ditimpalin. Maka ketika Rasul itu datang ke Thaif, dan kemudian masyarakat Thaif yang sudah diprovokasi pada akhirnya juga mengusir kedatangan Nabi, saking Nabi kemudian diusir, dilempari batu, dan dikatakan dalam riwayat Rasul itu sampai berdarah, luka,
Lantas malaikat itu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau gunung di Thaif ini aku timpahkan saja pada orang itu? Tapi apa jawaban Rasul? Inni lam ub'as la'anan, aku ini tidak diutus untuk melaknat. Innama bu'istu rahmatan, sesungguhnya aku diutus itu hanya untuk menebarkan rahmat, kasih sayang. Coba kita bayangkan kalau misalnya kita berbuat baik dan menyebarkan kebaikan, tapi kemudian anak kita, banyak orang mengikuti kita, tapi di antara orang-orang yang mengikuti kita ada yang mencelakai anak kita, ada yang mencederai anak kita, bahkan bisa jadi sampai mati, ada yang diracun dan lain sebagainya. Sikap kita itu apa? Biasanya kita menyampaikan kebaikan, tapi balasan dari kebaikan itu anak kita diracun, anak kita dibunuh dan lain sebagainya. Kira-kira balasan kita itu seperti apa? Hah? Membalas dengan yang sama, begitu ya, kira-kira begitulah secara umum. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Rasul dan keluarganya. Rasul menyampaikan dakwah selama 23 tahun, dan kemudian terjadi masa-masa ideal, lantas kemudian kekhalifahan itu berganti sampai kepada Ali. Ali pada akhirnya terbunuh, digantikan oleh Hasan. Hasan kemudian diracun. Setelah itu digantikan oleh Husain. Husain dipenggal kepalanya. Apa yang kemudian diperlakukan, yang memenggal, yang membunuh, yang meracun itu siapa? Umat muslim juga. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh cucu-cucu beliau? Pada saat yang si pembunuh itu datang kepada cucu Nabi, Nabi menjamu orang itu dengan baik. Baca kisahnya Ali Zainal Abidin itu, ketika datang orang yang pernah membunuh ayahnya, memenggal ayahnya, datang kepada beliau meminta sesuatu, karena waktu membunuh usianya masih muda, masih gagah. Begitu sudah tidak lagi jadi tentara, sudah tua renta, pasokan ekonominya juga, kehidupannya sudah tidak ditopang lagi, sudah membutuhkan banyak biaya dan lain sebagainya. Dia datang kemudian kepada anak cucunya Hasan dan Husain ini, dijamu dengan baik. Kan perasaan orang yang membunuh harusnya dia takut, karena dia datang kepada anak yang dibunuh ini, anak yang orang tuanya dibunuh. Tapi kemudian dijamu dengan baik, diistimewakan karena dia tamu di satu sisi. Maka ajaran Islam itu memerintahkan untuk memuliakan tamu, menjamu sedemikian rupa, sampai tamunya kemudian ngomong begini, wahai Ali Zainal Abidin, apakah engkau tidak tahu siapa aku? Maksudnya, kan saya yang membunuh bapakmu, gitu, kira-kira begitu. Tapi apa jawaban Ali Zainal Abidin? Aku kenal siapa engkau. Enggak usah diomongin kayak begitu juga semua orang tahu, gitu. Tapi aku atau kami ini, keluarga yang kemudian disebut keluarga Ahlul Bait, itu tidak pernah dididik untuk menghinakan orang. Kami tidak pernah dididik untuk melakukan satu pembunuhan dengan balas untuk membunuh, tidak pernah. Jadi ajaran-ajaran tentang keburukan dibalas dengan kebaikan. Ajaran-ajaran tentang kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik. Nah, sekarang kita ukur dengan ukuran kita. Ya, kita ukur dengan ukuran kita. Sanggupkah persoalannya kita kalau dihadapkan dengan persoalan kayak tadi begitu, kita perlakukan orang dengan baik juga? Kan Nabi itu katanya menjadi contoh. Dan bagaimana Nabi mendidik keluarganya.
dan itu dilakukan diajarkan sampai sekarang. Oh, ternyata jauh kalau begitu. Innama bu'istu rahmatan, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka yang ringan-ringan saja Rasul kemudian mengatakan, misalnya kullu ma'rufin shadaqah, setiap sesuatu yang baik itu menjadi sedekah. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu jadi sedekah buat kita. Ittaqillah walau bisikit tamar, bertakwalah kalian kepada Allah meskipun hanya dengan sebutir korma. Kalaupun itu tidak bisa, ternyata kita berbuat baik, mencari jalan ketakwaan kepada Allah dengan cara bersedekah dengan satu butir korma, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang baik, dengan tutur kata yang baik. Ini memang perlu dilatih, Pak. Dan ini juga menjadi barometer ukuran kita, apakah selama ini perilaku-perilaku kita atau tutur kata kita itu berbanding lurus dengan ucapan saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Kemudian secara perilaku ternyata bisa jadi sangat jauh, bahkan tidak mencerminkan itu, ya, bahkan tidak mencerminkan itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sedikit kajian pembuka awal yang kita bisa kaji pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang bisa kita diskusikan, silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya begini, orang itu ketika dia melakukan kebaikan apapun, dia tidak layak seharusnya mengklaim kebaikannya itu harus diapresiasi. Ya, karena secara manusiawi memang wajar sifat atau rasa itu akan tumbuh. Saya kan sudah berbuat baik, saya sudah memberikan sesuatu, masa iya sih dia tidak pandai berterima kasih? Nah, kadang ukurannya kita itu adalah ukuran sesama kita menilai itu, dan itu ukuran itu kemudian kita pakai untuk mengukur amal ibadah kita. Kita udah sholat, kita udah bayar zakat, kita udah berhaji, kita sudah ya melakukan kebaikan-kebaikan apapun. Kemudian kita merasa wajar dong kalau saya masuk surga gitu. Nah, ini kan yang kemudian perasaan-perasaan ini yang menipu. Kalau dibanding dengan amaliyah sholat kita, dibanding misalnya dengan Rasul yang sholatnya katanya sholat malam kemudian sampai kakinya bengkak-bengkak dan lain sebagainya, Rasul saja tidak mengklaim masuk surga berdasarkan amalnya. Itu persoalannya. Rasul berhaji, Rasul bayar zakat, Rasul tidak menerima zakat tidak menerima zakat dan seluruh keluarganya kecuali hadiah. Tapi Rasul kemudian tidak mengklaim bahwa dia masuk surga atau seluruh orang yang beriman itu masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga masuk surga bukan berdasarkan amalmu? Wala ana.
Saya juga masuk surga bukan berdasarkan amal saya, tapi apa? Semata-mata karena rahmat Allah, gitu. Karena rahmat Allah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita itu. Jangan kemudian targetnya apa, kita masuk, kita sholat. Sholat itu kan awal amal pertama yang dihisab. Iya, bahwa itu amal pertama yang dihisab. Tapi kemudian jangan menakar itu menjadikan sebab kita masuk surga, atau kemudian kita menggarap, udahlah jaminan lah dia mah gitu, pasti masuk surga gitu. Bahwa kita berhusnudzon seperti itu, iya, tapi jangan sampai menghadirkan klaim, merasa orang yang udah berbuat baik dan berdasarkan amal kebaikan itu dia masuk surga karena amalnya. Karena Rasul saja tidak menjadikan semua amalan dia, ya, amalan beliau itu menjadi sebab dia masuk surga. Rasul sendiri yang mengatakan, aku masuk surga ini karena rahmat Allah. Ya. Makanya dalam surat Fatir itu Allah itu kan menjadikan, ketika Al-Quran ini diturunkan pada umat manusia, maka manusia itu terbagi menjadi 3 golongan katanya. Pertama, faminhum sabiqun bil khairat, sebagian mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, faminhum muqtasid, sebagian mereka sepertiganya itu. Muqtasid itu artinya iktisad, itu disebutnya ekonomis sebenarnya. Jadi iktisad itu orang yang mencari jalan tengah aja, di tengah-tengah aja gitu. Dan yang ketiga, sepertiga yang terakhir umat ini itu zolimun li nafsih. Jadi faminhum zolimun li nafsih, sebagian orang yang ketiga ini, golongan yang ketiga, dia tetap zolim terhadap dirinya sendiri. Mereka-mereka yang sabiquna bil khairat, mereka-mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Dikatakan begitu. Dalam Diba juga dikatakan begitu. Mereka masuk surga tanpa dihisab. Tapi mereka yang muqtasid, yang menjalani hidup ini, ya biasa-biasa aja lah gitu. Kadang yang haram juga tetap dilakukan, yang baik juga dilaksanakan, nggak terlalu ngoyoh banget gitu lah istilahnya, ya. Orang-orang muqtasid ini dia mencari jalan tengah saja. Maka mereka-mereka yang begini juga masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang zolim, ya, yang zolim. Nah makanya kemudian itu tadi, yang tidak diperbolehkan itu, kita itu merasa dengan sebab amal perbuatan kita sudah sholat, kita sudah bayar zakat, apa sih kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, tapi kok hidup saya masih begini-begini saja. Sholat itu tidak menjamin, sholat itu hanya menjamin tanha anil fahsya'i wal munkar, tapi tidak menjamin perekonomian itu jadi membaik. Karena pada kenyataannya banyak sahabat yang susah, tapi di tengah kesusahan dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian kebaikan ataupun keburukan di mata orang muslim itu tetap saja dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Yang Rasul itu menjawab dengan ajaban li amril mu'min, ajaib, luar biasa perkara yang menimpa orang mukmin itu. Kalau dia ditimpa kebaikan, diberikan satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur, maka kesyukuran yang dia ungkapkan itu menjadi baik. Dan kalau dia ditimpa kemalangan dalam hidup ini, yang dengan kemalangan, kesusahan dia kemudian bersabar, maka sabarnya itu menjadi baik.
Jadi tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Kita saja yang kemudian berpikir negatif tadi. Dan kemudian berpikir merasa. Ya. Berpikir merasa. Makanya jangan ketika perasaan-perasaan itu dikembangkan, jangan-jangan kemudian kita tertipu. Dalam surat Al-Kahfi ayat-ayat akhir itu dikatakan, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu. Katakan Muhammad, maukah kalian aku tunjukkan pada orang-orang yang merugi amal perbuatannya, yakni mereka yang merasa sudah berbuat baik di muka bumi ini gitu. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan dan kemudian dia merasa saya ini sedang melakukan kebaikan, padahal bisa jadi yang dia lakukan itu keburukan. Maka tidak boleh seseorang itu merasa bahwa dia sudah berbuat baik, bahwa dia tetap berusaha untuk menjadi orang yang baik, itu harus, tapi tidak boleh merasa. Karena apalagi akhirnya kemudian dia mengatakan saya berhak dong masuk surga, saya berhak dan lain sebagainya. Maka tetap rendah hati, tetap tawadu, bahwa meskipun kita sudah berbuat baik, kalau bukan karena rahmat dari Allah, maka kita tidak bisa berbuat baik. Kalau bukan karena kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga tidak bisa ngapa-ngapain. Yang dengan itu kemudian kita secara tawadu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari keridhoannya. Saya berbuat baik di muka bumi ini buat apa? Saya hanya mencari ridho Allah. Ya, waridwanun minallah. Ya. Jadi kehidupan yang didasarkan pada usisa ala taqwa, dibangun berdasarkan asas ketakwaan, waridwanun minallah, keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada dalam surat At-Taubah ayat 109. Jadi asas hidup itu hanya ada dua. Yang pertama, asas hidup yang didasarkan pada ketakwaan, dan seluruh amal perbuatan kita itu yang kita lakukan hanya kita nyatakan sebagai saya hanya mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang saya lakukan Allah ridho. Dengan sholat yang saya lakukan Allah ridho, yang dengan keridhaan itu mendatangkan rahmatnya. Jadi saya kira itu Pak ya. Baik, mari sama-sama kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalikan haramika wa bi ta'atikan ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.